Apakah benar situs ini merupakan piramida tertua di dunia? Ataukah hanya bukit alami yang dimodifikasi oleh manusia prasejarah? Siapa yang membangunnya? Peradaban mana yang mampu membuat struktur sebesar itu ribuan tahun sebelum peradaban Mesir? Bertubi-tubi semua pertanyaan itu akan muncul jika kita mengkaitkan dengan gunung satu ini, yang berada di daerah Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dengan ketinggian sekitar 885 meter di atas permukaan laut, gunung ini terasa sejuk udaranya karena terletak di puncak bukit yang merupakan bagian dari perbukitan Cianjur Selatan pada perbatasannya dengan zona Gunung Api Salak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango. Di zona sesar Cimandiri terdapat di antara lembah-lembah kecil dan persawahan. Jaraknya ya sekitar 25 km barat daya kota Cianjur. Butuh waktu 2 jam perjalanan dari pusat kota atau sekitar 4 jam dari Bandung. Jalan menuju lokasi menanjak dan berkelok dengan pemandangan pegunungan yang indah. Ya, jadi yang paper itu 2024 ya, terus ditarik 2025 awal kan. Itu prosesnya udah sejak 2023 sebenarnya, udah 9 bulan, terus dipublikasi bulan November 2024. Nah, anyway, itu hasil penelitian 2014 sebenarnya. Cukup lama itu, jadi selama 9 tahun itu kita olah, kita presentasikan di berbagai macam tempat untuk mendapatkan feedback dan sebagainya, akhirnya bisa jadi paper yang lengkap itu terus ditarik. Nah, ya mengenai paper itu sendiri ada cerita tersendiri lah kenapa dia di retract gitu terus dan retractnya atau ditariknya sebenarnya nggak pantas itu caranya kayak gitu ya, nggak ilmiah, jadi terlihat sekali bahwa itu quote unquote konspirasi gitulah. Tapi khusus untuk ini ada revival dari riset baru untuk Gunung Padang ini dimulai sejak awal September ini sebenarnya. Itu digagas oleh Menteri Kebudayaan, jadi Fadlizon sebenarnya. Kementerian Kebudayaan kan baru dibentuk, memisahkan diri khusus setelah puluhan tahun itu kan, nggak, dia selalu gabung di Parpostel lah, budaya, kemudian pendidikan ini, tapi sekarang jadi berdiri sendiri dan menterinya Fadlizon gitu ya. Terus Fadlizon punya aspirasi yang dia juga nangkap aspirasi dari kalangan sejarah, arkeologi, budaya untuk kembali membuka wacana dan juga bukan hanya wacana tapi penelitian Gunung Padang lagi gitu, dengan tujuan yang sudah diletakkan gitu ya, mau memugar gitu, karena Gunung Padang is archaeological site for sure. Jadi tetapi debat utamanya sejak kami dari tim terpadu riset mandiri mulai riset mandiri, terus akhirnya jadi heboh itu tahun 2012, 13, 14 itu akhirnya agak berbeda dengan mainstream arkeologi, karena kami menemukan penanggalan atau dating dari umur bangunan itu yang beyond kebudayaan gitu. Mulai kebudayaan manusia itu dianggap 10.000 tahun, itu bahkan sampai 23.000 tahun itu ada indikasi bahwa bangunan itu sudah ada dan sebagainya. Yang sebenarnya di berbagai belahan dunia yang lain hal-hal tersebut itu sudah pernah juga ada, tapi bukan mainstream arkeologi ya. Jadi itu biasanya disebut forbidden arkeologi, karena pemahaman umum kan manusia itu baru berbudaya, bikin bangunan, tinggal dan sebagainya sejak 10.000 tahun yang lalu, yaitu sejak air laut naik gitu ya. Yang dulunya air laut turun 20.000 tahun itu nggak dianggap ada apa-apa gitu, padahal di situ ada kebudayaan yang
banyak sekali yang pada waktu zaman es dulu, yang 10,000 BC itu kan zaman es, sebelum Es mencair itu ya. sebelum es mencair itu kan zaman es itu sampai 20.000 tahun, jadi 10.000 20.000 tahun yang lalu itu isinya kan orang-orang purba gitu, nyari-nyari ini mamut di Eropa. Padahal kalau di Asia, di Indonesia waktu itu sejuk banget, nggak ada salju kok. Dan itu mestinya juga nggak terlalu sulit seperti orang Eropa pada waktu zaman itu. Anyway, itu ada ceritanya tersendiri ya. Ini palu magnet. Palu magnet. Tinggi banget ini. Kalau palu mah. Karena waktu aku Sama kayak kemarin. itu Tapi tentang riset Gunung Padang ini, karena Pak Fadlizon itu pengen ini dipugar ya, karena itu archaeological site juga, ya udah diteliti lagi deh, yang dari permukaan maupun bawah permukaan disatukan lah ininya apa, enggak kan mestinya bisa lah ya, apa namanya, kontroversi itu selalu ada, kontroversial dari controversial, yang satu mikir begini, satu mikir, pasti ada jalan tengahnya gitu. Sama-sama setuju bahwasanya lapisan satu Gunung Padang yang di atas yang berantakan itu sebenarnya adalah bikinan manusia, ditegakkan dan sebagainya. Paling nggak itulah dipugar misalnya. Kalau di konsep TTRM atau tim terpadu riset mandiri itu kan ada lapisan 1, 2, 3, 4 yang merupakan batuan asalnya, yang batuan dasar yang menjadi fondasi kolumnar join itu. Nah, tetapi kalau bagi mainstream arkeologi yang ada ya cuman lapisan 1 aja di atas gitu lah. Yang kelihatan aja. Yang kelihatan aja, yang di bawahnya ya semuanya dianggap sebagai batuan geologi biasa lah. Nah, tapi sebenarnya bisa jadi pemugaran ini istilahnya, terus akhirnya Fadlizon bikin istilahnya swakelola project ke UI gitu ya, ke arkeologi UI. Coba deh diteliti ini untuk namanya penelitian teknis pra pemugaran. Untuk itu nanti rekomendasinya ini dibugar kayak gimana nih, kayak gitu. Nah, ini penelitiannya mulai 8 September kemarin. Ya akan berakhir sekitar pertengahan sampai minggu ketiga Oktober inilah. Jadi ada tahapan-tahapan di mana itu dibuka. Terus ada arkeolog yang masuk, ada sosiolog yang masuk, antropolog yang masuk, ahli toponomi masuk, macam-macam ahlinya yang masuk, termasuk ahli geologi, geofisik, kemudian ahli stratigrafi juga. Nah, saya kebetulan adalah ketua tim stratigrafinya. Jadi masih ada sekitar 7 atau 8 tim yang lain. Ada geoteknik, ada hidrologi, ada karena itu dibugar itu nanti masing-masing mengeluarkan rekomendasi untuk dibugar itu apa yang harus dibugar, apa yang diperhatikan, data teknis apa yang perlu dan sebagainya. Nah, kesempatan itu digunakan untuk membuka beberapa bagian dari situs itu dan sekaligus untuk membangkitkan kembali keyakinan apa sih yang sebenarnya ada di bawahnya itu. Susunan batu andesit yang berundak-undak itu menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Apakah kita siap menerima kenyataan bahwa sejarah yang kita tahu mungkin hanya di permukaannya saja? Tanpa semen, tak ada batuan. Simak cerita selanjutnya tentang penelitian di Gunung Padang bersama Andang Bakhtiar dan Penyelaras.